21. Pagi itu, Revan tersenyum saat melihat wajah Bella dari dekat. Cantik sekali. Baru kali ini dia bisa memandang wajah Bella dengan jarak yang sangat dekat. Dulu Revan tidak pernah mau menatap istrinya, tapi entah kenapa sekarang dia sangat suka memandang wajah cantik istrinya itu yang ternyata sangat cantik walau tanpa polesan makeup. Ayo dimakan. Kenapa menatapku seperti itu? Ucap Bella saat melihat Revan yang menatap wajahnya sangat intens. Ah iya, ayo kita makan, jawab Revan gelagapan. Ketahuan oleh Bella bahwa dia sedang menatapnya intens, ternyata sangat memalukan. Sedangkan Bella sendiri sebenarnya sudah salah tingkah sejak tadi, tapi dia berusaha baik-baik saja dan mempertahankan sikap malunya. Jantungnya pun sudah berlalu kencang. Jangan membuatku berdebar seperti ini, Revan. Aku benar-benar tidak tahu perasaanmu yang sebenarnya. Kenapa kamu menatapku seakan aku wanita yang kamu cintai? Batin Bella. Bolehkah Bella merasa senang dengan perubahan sikap Revan itu? Apakah dia terlalu berharap banyak dengan pernikahannya ini setelah melihat sikap Revan yang semakin memperlihatkan ketulusannya? Revan menyodorkan potongan stik miliknya pada istrinya itu. Tentu saja hal itu membuat Bella sedikit terkejut. Makanlah stik punyaku, rasanya beda loh. Ucap Revan lagi-lagi memperlihatkan senyuman mautnya sambil menyodorkan garpunya ke arah mulut Bella. Sungguh sikap yang romantis layaknya pasangan pada umumnya. Dan tentu saja hal itu membuat Bella langsung menerima suapan itu dengan hati yang bahagia. Mereka hampir menghabiskan makanannya. Revan merasa ini adalah awal yang baik untuk hubungan mereka. Melihat Bella yang sudah mau tersenyum dan menerimanya adalah sebuah kemajuan besar. Revan merasa senang bisa menghabiskan waktu makan siang berdua saja dengan istri. Bella, sebenarnya hatimu tidak sedingin yang kukira. Aku tahu, kamu hanya berusaha bersikap seperti itu padaku hanya untuk menjaga hatimu, batin Revan. Nanti malam kamu masakin aku ya. Aku ingin makan malam di rumah, ucap Revan. Bella mengangguk dan tersenyum. Baiklah. Kamu mau dimasakin apa? Tanya Bella menatap wajah tampan suaminya itu. Apa saja yang kamu masak pasti aku makan, jawab Revan tulus. Baiklah. Sebentar. Ada noda di sudut bibirmu, ucap Revan tiba-tiba. Pria itu mengulurkan tangannya membersihkan noda pada bibir sang istri. Tentu saja hal itu membuat Bella merasa terkejut. Mereka berdua saling menatap. Mereka beradu pandang begitu lama. Ibu jari Revan mengusap bibir pink itu dengan sangat lembut. Membuat Bella bisa merasakan ada sesuatu yang menggelitik di perutnya. Seakan waktu berhenti begitu saja, Revan menatap bibir Bella yang berwarna pink alami itu. Tadi pagi dia sudah merasakan bibir itu sekilas. Sebenarnya bukan merasakan karena Revan hanya menempelkan bibirnya saja. Dan dia ingin mengulanginya lagi, ingin merasakan bibir manis itu kembali. Bella merasa jantungnya berdegup kencang kalau wajah Revan semakin mendekat. Hidung mereka hampir bersentuhan. Bella menutup matanya kala merasakan sebuah rasa hangat dan basah yang menyentuh bibirnya. Revan mencium Bella dan memangut bibir mungil itu. Rasanya seperti tersengat aliran listrik bertegangan tinggi yang mampu membuat darah Bella berdesir hebat. Revan masih berusaha meneroboskan lidahnya masuk ke dalam mulut sang istri. Bella membuka sedikit mulutnya, merasa sedikit terkejut ketika lidah menari-nari di dalam sana. Akhirnya Bella membalas ciuman Revan. Sama-sama saling menyesapi rasa manis pada ciuman tersebut. Akhirnya hari-hari ini, mereka benar-benar berbaikan dan tidak ada perang dingin yang terjadi lagi. Bahkan sekarang Revan sudah mengantar jemput Bella ke butik, hubungan mereka memiliki sedikit kemajuan. Kini Bella benar-benar menunjukkan sikap lembutnya terhadap sang suami. Meskipun mereka masih tidur di kamar yang terpisah, tapi Revan masih bisa memahami karena tidak mungkin kan jika dirinya tiba-tiba tidur di kamar Bella. Apalagi Revan yang mengajaknya di luar untuk tidur di kamarnya. Mungkin sedikit demi sedikit dia akan meluluhkan hati sang istri. Pagi ini mereka sarapan bersama. Revan sekarang sudah tidak canggung lagi untuk meminta Bella menyiapkan sarapan dan makan malam mereka. Kedua sejoli itu makan dengan lahap. Revan sangat menyukai masakan Bella. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika Bella bisa memasak seenak ini. Setelah menyelesaikan ritual sarapan paginya, Revan berdiri dan berjalan mendekati sang istri, menarik pinggang Bella
dan memberikan kecupan bertubi-tubi di bibir sang istri. "Makasih ya, makanannya sangat enak." Bella hanya mengangguk. Tiba-tiba ponsel Revan berdering. Bella langsung mendorong tubuh Revan saat mendengar bunyi ponsel itu. "Aku angkat telepon dulu ya," ucap Revan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bella hanya mengangguk saja. Revan menatap ponselnya dan melihat nama Fiona yang tengah menelpon. "Halo Fiona, ada apa?" "Revan, tolong aku. Perutku sakit banget. Sepertinya lambungku kumat lagi," jawab Fiona di seberang telepon. "Apa? Lambungmu sakit lagi? Kamu sekarang ada di mana, Fiona?" tanya Revan panik. "Aku ada di apartemen. Cepat kesini, Van. Aku sendirian." "Baiklah, tunggu 30 menit. Aku segera datang," jawab Revan mematikan panggilannya. Bella bisa melihat kepanikan dan kegelisahan Revan saat menerima telepon dari mantan kekasihnya itu. Ada rasa sakit di sudut hatinya yang memang tidak akan terlihat oleh siapapun. "Bella, aku pergi dulu ya. Nanti kalau sempat aku jemput saat kamu pulang," ucap Revan. Bella hanya diam dan kembali menampilkan raut wajah datarnya. Revan segera pergi dari butik istrinya terburu-buru. Bella menatap sendu kepergian sang suami. Ada rasa sesak di dalam dadanya. Wanita itu tersenyum getir bila tahu jika telepon itu dari Fiona karena dia sempat melirik ke arah ponsel Revan. Sepertinya memang hubungan ini tidak akan pernah bisa diteruskan. Revan terlihat masih sangat peduli pada Fiona. Apakah selama ini aku hanya halusinasi? Menginginkan hal yang sama sekali tidak akan pernah terjadi, gumam Bella. Kemudian wanita itu membereskan sisa makan siang mereka. Mungkin dia tidak akan bisa berharap lebih bersama Revan. Bersambung.